Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rafika Presiden, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat dengan tema narkoba. Saat ini, bahaya dan dampak narkoba bagi kesehatan pecandu sangat meresahkan masyarakat. Permasalahan narkoba di Indonesia sendiri masih menjadi permasalahan yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, permasalahan tersebut semakin menjadi nyata. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba yang semakin signifikan seiring dengan pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang memiliki bermacam-macam pola serta semakin masif pula jaringan sindikatnya. Saat ini, masyarakat di Indonesia dan masyarakat di dunia sedang dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan, di mana penggunaan narkoba yang bermacam-macam jenisnya secara ilegal. Hal tersebut dipertajam dengan pengedaran gelap narkoba yang telah merebak ke segala lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda. Hal tersebut tentu dapat berpengaruh pada kehidupan bangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengenakan istilah lain untuk narkoba, yaitu NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Tetapi, pada umumnya, masyarakat Indonesia mengenalnya dengan sebutan narkoba. Narkotika adalah zat adiktif yang mengurangi rasa sakit, mempermudah untuk tidur, dan dapat mengubah perilaku atau suasana seseorang. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengubah fungsi otak, mengakibatkan perubahan sementara pada persepsi, kesadaran, suasana hati, dan perilaku seseorang yang mengkonsumsinya. Sedangkan zat aktif adalah zat yang menimbulkan rasa senang dan menghilangkan rasa nyeri atau sakit pada orang yang mengkonsumsinya. Sebenarnya, zat-zat atau obat-obatan tersebut dapat digunakan untuk terapi yang bermanfaat apabila dilakukan di bawah pengawasan medis. Namun, jika zat-zat atau obat-obatan tersebut digunakan tanpa pengawasan medis atau petunjuk dokter, hal tersebutlah yang disebut dengan penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan tersebut ternyata memberikan dampak negatif bagi kesehatan diri kita sendiri, baik mental maupun fisik. Lantas, apa saja macam-macam narkoba? Narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, narkotika golongan 1 adalah narkotika yang digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Contoh dari narkotika golongan 2 adalah ganja, opium, dan tanaman koka yang jika dikonsumsi dapat mengakibatkan atau berpotensi tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua adalah narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 dimanfaatkan untuk pengobatan tetapi sesuai dengan anjuran dokter.
Jenis dari narkotika golongan 2 ini terdapat 85 jenis. Salah satunya adalah morfin, aprodina, dan lain-lainnya. Golongan 2 ini juga dapat menyebabkan efek ketergantungan atau kecanduan. Dan yang ketiga adalah narkotika golongan 3. Memiliki daya adiktif yang ringan, bermanfaat untuk kesehatan dan terapi, dan dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan juga. Contohnya ada kodein, nikokodina, kodeina, dan ada 13 jenis macam lainnya yang termasuk campuran. Untuk mengetahui informasi tentang narkotika golongan 1, 2, dan 3 dapat kita lihat di lampiran Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Seseorang yang menggunakan narkoba atau pecandu narkoba tentu akan memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu 1. Perubahan penampilan fisik. Ciri yang menonjol dari pecandu narkoba adalah perubahan pada penampilan yang misal seseorang itu berpenampilan klasik, tetapi setelah menggunakan narkoba berpenampilan beragam. Selain dari segi penampilan, dari segi fisik pun dapat berubah, yaitu badan yang terlihat lebih kurus, berkulit pucat, pupil yang membesar, gigi yang membusuk, rambut yang lebih sedikit, memiliki bekas luka yang tak kunjung sembuh, dan mata yang kering atau berwarna merah. Yang kedua adalah suka berbohong dan memanipulasi. Ciri yang perlu diwaspadai pecandu narkoba adalah mudah berbohong atau suka berbohong dan memanipulasi. Itu bertujuan agar orang-orang di sekitar tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang pecandu narkoba. Yang ketiga adalah mudah sakit. Hal tersebut karena narkotika menurunkan daya tahan tubuh penggunanya. Pengguna narkoba akan mudah sakit, yaitu infeksi bakteri, pneumonia, pilek dan flu, serta penyakit lainnya. Dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, masih banyak ciri-ciri lain seperti susah beraktivitas, impulsif, sakau, sangat tertutup, dan melakukan tindakan kriminal yang hasilnya akan digunakan untuk membeli narkoba. Lantas, apakah ada cara untuk tidak menggunakan narkoba atau penghindar narkoba? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari diri kita dari penggunaan narkoba, yaitu 1. Jangan pernah sesekali mencoba narkoba hanya karena penasaran atau rayuan teman atau sebagai pelarian. Yang kedua, memilih pergaulan yang positif dan menghindari pergaulan yang negatif yang akan menjerumuskan kita ke dalam ranah penggunaan narkoba. Yang ketiga, mencari tahu tentang narkoba dan dampak negatifnya pada tubuh kita. Yang keempat, miliki hobi yang bersifat positif, misalnya olahraga atau ikut organisasi yang berpengaruh positif pada diri kita sendiri. Dan yang kelima dan yang paling penting adalah menjaga keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.